A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rido Kurniawan. Di sini saya akan menjelaskan tentang inflasi dan pengangguran. Yang pertama di sini ada inflasi dan pengangguran dalam ekonomi makro. Inflasi dan pengangguran adalah dua konsep penting dalam ekonomi makro. Inflasi terjadi ketika harga-harga umum terus meningkat, sedangkan pengangguran terjadi ketika orang yang berusia antara 15 hingga 64 tahun tidak memiliki pekerjaan tetap dan tidak sedang mencari pekerjaan. Selanjutnya ada hubungan inflasi dan kemiskinan. Terdapat hubungan yang erat antara inflasi dan kemiskinan. Inflasi dapat menyebabkan kemiskinan karena harga-harga barang dan jasa yang terus meningkat dapat membuat daya beli masyarakat menurun. Hal ini dapat mengakibatkan masyarakat yang sebelumnya mampu membeli barang-barang tertentu menjadi tidak mampu lagi membeli barang tersebut. Selain itu, inflasi juga dapat menyebabkan pengangguran yang pada akhirnya dapat memperparah kemiskinan. Selanjutnya, ada dampak inflasi dan pengangguran dalam perekonomian. Yang pertama itu inflasi. Inflasi dapat mempengaruhi perekonomian negara karena membuat daya beli masyarakat menurun, sehingga pada tahap awal barang-barang menjadi langka. Akan tetapi, pada tahap berikutnya jumlah barang akan semakin banyak karena semakin berkurang daya beli masyarakat. Yang kedua ada pengangguran. Pengangguran juga dapat mempengaruhi perekonomian negara karena membuat laju pertumbuhan produk domestik regional bruto atau PDRB lebih rendah. Jumlah orang menganggur lebih banyak serta mengakibatkan tingkat kesejahteraan menurun dan berujung pada kemiskinan. Baik, selanjutnya kebijakan ekonomi makro terkait inflasi dan kemiskinan. Berikut ini adalah kebijakan ekonomi makro terhadap inflasi dan kemiskinan. Yang pertama di situ ada kebijakan moneter. Kebijakan moneter ini dilakukan oleh bank sentral untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Bank sentral dapat menaikkan suku bunga untuk menaik investor asing sehingga nilai tukar mata uang menjadi lebih tinggi. Hal ini dapat mengurangi inflasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, ada kebijakan fiskal. Kebijakan ini untuk mengatur pengeluaran dan penerimaan negara. Pemerintah dapat menaikkan pajak untuk mengurangi inflasi dan menambah penghasilan negara. Selain itu, pemerintah juga dapat mengeluarkan anggaran untuk menciptakan lapangan kerja baru dan mengurangi pengangguran. Yang ketiga ada kebijakan struktural. Kebijakan ini dilakukan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing suatu negara. Pemerintah dapat memberikan insentif kepada perusahaan untuk meningkatkan investasi dan menciptakan lapangan kerja baru. Selain itu, pemerintah juga dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja. Berikutnya, contoh kasus inflasi dan pengangguran. Inflasi. Indonesia pernah mengalami inflasi yang cukup tinggi pada masa lalu. Pada tahun 1959, Indonesia mengalami inflasi sebesar 22,2%. Selain itu, pada masa krisis moneter pada tahun 1997, tingkat inflasi Indonesia mencapai 11,5% dan kemudian meningkat menjadi 77,63% pada tahun 1998. Pengangguran. Pengangguran juga menjadi masalah serius di Indonesia. Menurut Badan Pusat Statistik, angka pengangguran di Indonesia sampai dengan Agustus 2021 sebanyak 9,1 juta orang. Banyaknya jumlah pengangguran ini tidak hanya berasal dari masyarakat yang berasal dari latar belakang pendidikan yang rendah, tetapi juga dari masyarakat yang memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi. Baik, berikutnya solusi mengatasi inflasi dan pengangguran. Yang pertama, meningkatkan sumber daya manusia atau SDM. Peningkatan kualitas SDM dapat membuat kemampuan penduduk yang ada di negara tersebut bisa menyesuaikan dengan lapangan kerja yang tersedia. Dengan begitu,
Diharapkan banyak tenaga kerja yang bisa terserap dan akhirnya mampu mengurangi pengangguran. Yang kedua ada meningkatkan investasi. Peningkatan investasi dapat membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Investasi dapat dilakukan oleh pemerintah atau swasta. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi produksi. Meningkatkan efisiensi produksi dapat membantu menekan biaya produksi dan harga jual sehingga dapat mengurangi inflasi. Yang keempat, mengendalikan permintaan. Pemerintah dapat mengendalikan permintaan dengan cara menaikkan suku bunga atau menaikkan pajak. Hal ini dapat mengurangi inflasi dengan menekan permintaan. Berikutnya yang kelima, meningkatkan kualitas infrastruktur. Peningkatan kualitas infrastruktur dapat membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah dalam mengatasi pengangguran akibat inflasi dapat mencakup beberapa hal seperti penciptaan lapangan pekerjaan, peningkatan iklim investasi, penyebaran beberapa stimulasi ekonomi, dan peningkatan mutu sumber daya manusia melalui pendidikan. Berikutnya, konsep inflasi dan pengangguran dalam ekonomi makro. Dalam konteks ekonomi makro, inflasi merujuk pada proses kenaikan harga-harga umum secara terus-menerus. Sementara pengangguran mengacu pada kondisi di mana sebagian besar orang yang mampu dan bersedia bekerja tidak dapat menemukan pekerjaan. Inflasi dan pengangguran merupakan indikator utama dalam ekonomi makro. Inflasi dapat mengurangi daya beli masyarakat, sementara pengangguran dapat menurunkan tingkat kesejahteraan dan berujung pada kemiskinan. Terdapat hubungan yang dikenal sebagai kurva Phillips yang menggambarkan trade-off antara inflasi dan pengangguran. Menurut kurva Phillips, terdapat hubungan negatif antara tingkat inflasi dan tingkat pengangguran. Artinya, ketika tingkat inflasi rendah, tingkat pengangguran cenderung tinggi dan sebaliknya. Kesimpulan, inflasi dan pengangguran merupakan dua aspek penting dalam ekonomi makro yang saling terkait. Memahami hubungan antar keduanya sangat penting dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang efektif. Baik, mungkin itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.